Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan kajian Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, dan kita sekarang memasuki syarat sholat yang keempat, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Syarat sholat ada 6. 1. Suci dari hadas. 2. Suci dari najis. 3. Masuknya waktu. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat. 6. Niat. 2 yang pertama yaitu suci dari hadas dan suci dari najis telah dibahas pada kitabut Thaharah, kitab bersuci. Sementara syarat yang ketiga, masuknya waktu, telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Maka sekarang membahas tentang syarat sholat yang keempat, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Berkata penulis pada halaman 70 dari buku terjemah, qala al-muallifu rahimahullah, wa min syurutiha satrul aurati bi thawbin mubahin la yasiful basyarah. Wa min syurutiha, dan termasuk syaratnya, yakni syarat sholat. Syarat maksudnya yang harus ada sebelum sholat dan senantiasa ada sampai selesainya sholat. Itu syarat. Faktor luar berbeda dengan rukun, faktor dalam, unsur dalam. Wa min syurutiha, termasuk syarat sholat, satrul aurah, menutup aurat. Bisaubin, dengan baju. Saub artinya adalah pakaian yang menutupi. Bisa berupa baju, bisa berupa sarung, bisa berupa celana, sirwal, dan lain-lain. Itu saub dalam bahasa Arab. Setiap kain atau sesuatu yang digunakan untuk menutupi badan namanya saub. Kadang diterjemahkan baju atau gamis, termasuk pula kerudung, termasuk pula izar, ya, sarung atau sirwal, celana, dan semisal. Menggunakan saub di sini terjemahkan pakaian, ya, pakaian. Mubahin, yang mubah. La yasiful basyarah, yang tidak mensifati kulit, menampakkan kulit. Mubah di sini maknanya adalah pakaian tersebut
bukan dari pakaian yang diharamkan untuk dipakai. Umpamanya laki-laki diharamkan memakai sutra, maka sholat tidak boleh menggunakan pakaian sutra. La talbasu al-hariro, kalian jangan memakai harir, yakni sutra bagi kaum laki-laki, tapi boleh bagi kaum wanita, sehingga wanita seandainya pakaiannya bersutra emas maka tidak dilarang. Begitu pula dengan pakaian hasil curian, maka dia haram secara kasbunnya, bukan zatnya. Secara zat pakaiannya itu mubah karena dia menutupi aurat, tapi secara kasabnya, cara meraihnya dia haram. Maka sholatnya maka dia tidak dikatakan menutupi aurat. Tapi ulama berselisih pendapat apakah sholatnya sah disertai berdosa ataukah tidak. Pendapat pertengahan mengatakan jika pakaiannya tersebut adalah pakaian pendamping, pakaian luar, maka sah disertai berdosa. Umpamanya dia memakai kaos, memakai celana sehingga tertutupi auratnya, setelah itu dia pakai jaket hasil mencuri, maka sholatnya sah karena yang dianggap menutupi aurat adalah bagian dalamnya, sementara luarnya tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tapi ma'al ism, dia berdosa. Dia berdosa. Ini pendapat pertengahan. La yasiful basyarah, yang tidak mensifati kulit, tidak menampakkan kulit. Mensifati kulit maknanya kainnya itu menampakkan warna kulit karena transparan atau membentuk lekuk tubuh. Demikian itu maksudnya. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arahuma." Ada dua penghuni neraka yang belum pernah aku melihat sebelumnya, yakni tidak ada di zamanku. Nanti akan ada setelah kematianku, maksudnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yatribuna bihan nas, yaitu orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang ia gunakan untuk memukul manusia. Yakni dia diazab gara-gara sebab zalim kepada manusia. Wanisa'un kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat, dan wanita yang berpakaian yakni hakiki tapi telanjang yakni maknawi, karena tidak terpenuhi tadi, terlalu tipis atau menampakkan lekuk tubuhnya. Mumilatun ma'ilat, sambil bergoyang-goyang, yakni untuk menggoda laki-laki. Ma'ilat, yang menyimpang, yakni menyimpang dari ajaran Allah Ta'ala. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah, kepalanya seperti punuk unta, yakni di model kepalanya seperti punuk unta yang miring. Lam yadkhulnal jannah wala yajidna rihaha, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya, padahal aromanya bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi ini isyarat bahwasanya pakaian yang seperti ini itu tidak layak dipakai baik di luar sholat maupun di dalam sholat. La yasiful basyarah, yang tidak mensifati kulit. Sekarang berikutnya jenis aurat. Wal auratu salasatu anwa'. Aurat ada 3. Mughallazah, berat; mukhaffafah, ringan; mutawassithah, sedang. Ada aurat berat, aurat ringan, aurat sedang. Kita baca dulu.
Mughalladzah satu aurat berat, mughalladzah. Wahia yaitu auratul mar'atil hurratil balighati. Aurat wanita merdeka yang sudah balik. Merdeka lawan dari budak, karena zaman dahulu ya manusia itu ada yang merdeka, ada yang budak. Fajami ubadaniha aurat, seluruh tubuhnya adalah aurat di sholat, di dalam sholat, kecuali wajahnya. Ini aurat berat, seluruh tubuh kecuali wajah. Yang kedua, mukhaffafah ringan, wahia yaitu auratu bani sab'i sinin ila ashrin, aurat anak berusia 7 sampai 10 tahun. Wahiyal farjan yaitu 2 kemaluan, yakni kubul dan dubur. Aurat yang ringan. Yang ketiga, mutawassitatun, pertengahan atau sedang, ya, bukan berat, bukan ringan, tapi sedang, pertengahan. Wahia yaitu auratu man adahum, aurat dari selain mereka, yaitu minas surrati ilar rukbah, dari pusar sampai lutut. Berarti laki-laki yang sudah balik atau laki-laki yang usianya lebih dari 10 tahun maupun perempuan. Saya ulang ya. Yang berat itu kan auratnya wanita balik, seluruh tubuhnya kecuali wajah. Aurat yang ringan adalah 2 kemaluan saja. Umpamanya memakai CD ya, maka telah tertutupi auratnya dia. Siapa itu? Yaitu anak yang usianya 7 sampai 10 tahun. Selain itu, auratnya adalah aurat pertengahan, yaitu dari pusar sampai lutut. Siapakah mereka? Tentu bukan yang tadi, yaitu laki-laki yang balik atau anak laki maupun perempuan yang usianya lebih dari 10 tahun, antara pusar sampai lutut. Baik, sekarang kita baca. Kita baca dulu dalilnya. Beliau hanya mencantumkan satu dalil. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Bani artinya anak-anak atau keturunan Adam. Khudzu zinatakum, kenakan perhiasan kalian inda kulli masjidin, pada setiap masjid. Ini tekstual. Adapun secara tafsiriyah terjemahannya adalah wahai keturunan Adam, gunakan pakaian yang menutupi aurat setiap kali sholat. Berarti zinah di sini dimaknai libas, pakaian yasturul aurah, yang menutupi aurat. Itu makna dari zinah di sini. Sementara inda kulli masjid, pada setiap masjid, maksudnya pada setiap sholat. Karena masjid adalah tempat bersujud, yakni sholat. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah menjadikan bumi untukku sebagai tempat yang suci dan masjid, yakni boleh untuk sholat di sana. Itu makna dari masjid, yakni tempat untuk sholat. Wahai anak Adam, khudhu, kenakan pakaian yang menutupi aurat setiap kali kalian sholat. Dan ungkapan khudhu adalah fi'il amr, kata kerja. Al aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah adalah wajib, makanya menutup aurat
dalam sholat hukumnya adalah wajib. Wajib. Sehingga dia menjadi syarat sholat. Cuma ulama berselisih pendapat apakah dia syarat sah atau syarat wajib. Apa maksudnya? Jumhur ulama mengatakan dia syarat sah. Tidak sah sholat tanpa menutup aurat. Yang mengatakan syarat wajib, ya, sholatnya tetap sah tapi berdosa jika meninggalkan menutup aurat. Itu bedanya pendapat ini. Dan pendapat yang mengatakan syarat sah adalah jumhur ulama, kecuali Imam Malik bin Anas rahimahullah yang mengatakan syarat wajib. Sehingga seandainya dia tidak menutup auratnya ketika sholat dengan sengaja, sah sholatnya tapi ma'al ism, dia berdosa. Itu bedanya dengan syarat, dengan rukun, dengan syarat sah. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Jumhur ulama mengatakan syarat wajib, yaitu Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, ya, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Baik, kembali kepada aurat ada 3. Ada 3. Kita mengkaji yang pertama, mughalladhah, aurat yang berat, yaitu aurat wanita merdeka yang telah baligh. Kapan seorang wanita dikatakan baligh? Jika mengalami 1 dari 3 hal. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, mencapai usia 15 tahun sempurna. Artinya menginjak usia ke-16. Atau ya khurujul haid, keluarnya darah haid. Ini 3 sebab seorang wanita baligh. Adapun pendapat yang lainnya tambahan, cuma banyak perselisihannya, seperti umpamanya payudara yang menonjol atau keluarnya bulu kemaluan. Perselisihkan. Dahulu Nabi SAW ketika mau membunuh, yang mengeksekusi orang-orang Bani Quraidzah, ya, yang mereka berkhianat, memutuskan, ya, atas putusan Sa'ad bin Mu'adz, semua laki-lakinya dibunuh. Maka Nabi mengejak, yang ada bulu kemaluannya dibunuh, yang tidak tumbuh bulu kemaluannya dibiarkan, dianggap masih anak-anak. Ini di antara sebab kenapa ada pendapat yang menambahkan tumbuhnya bulu kemaluan merupakan sebab seseorang itu baligh. Kita ulang ya, 3 yang tanda baligh, yaitu mimpi basah, usia 15 tahun sempurna, dan keluarnya darah haid. Jika ingin menambahkan maka yang keempat, yaitu bulu kemaluan. Nah, aurat wanita merdeka yang baligh, fajami'u badaniha auratun fi shalah, seluruh tubuhnya di dalam sholat adalah aurat kecuali wajahnya. Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Ungkapan wanita adalah aurat menunjukkan semua tubuhnya adalah aurat. Itu cara pendalilannya. Ada dalil, ada istidlal. Dalil adalah Quran Sunnah, istidlal adalah hasil menggali hukum darinya. Istidlalnya demikian. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar.
Maksudnya wanita yang sudah balik karena haid tanda dia balik. Tidak diterima kecuali dengan khimar. Apa itu khimar? Khimar adalah yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian penulis mengatakan kecuali wajah. Kecuali wajah. Ini berdasarkan ijma' para ulama, kata Ibnu Abdul Bar juga An-Nawawi bahwasanya wajah bukan termasuk aurat. Ini juga ittifaq dari 4 mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Demikian. Tapi penulis di sini hanya menyebutkan wajah, tidak menyebutkan pula kedua tangan dan kaki. Ya. Baik. Baik. Setelah kita mengetahui bahwasanya wajah itu disepakati bukan aurat, sekarang kita ke tangan. Tangan dan kaki versinya penulis adalah aurat, dan penulis menguatkan mazhab Hambali yang memang mengatakan bahwasanya wajah saja yang bukan aurat, tangan itu aurat. Kita sekarang kembali kepada tangan. Penulis memilih pendapat tangan termasuk aurat di dalam sholat. Ini buktinya. Beliau hanya menyebutkan kecuali wajahnya saja. Dan ini pendapatnya Hanafilah. Adapun jumhur ulama mengatakan kedua tangan, yakni kafain. Kafain adalah ujung jari sampai pergelangan, ini bukan aurat. Ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Malik, pendapatnya Syafi'i. Diikuti oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Sekarang Imam Ahmad bin Hanbal, apa pendapatnya? Beliau punya 2 pendapat. Pendapat yang pertama disampaikan oleh muridnya si A, bahwa beliau berpandangan tidak aurat, ikut jumhur. Muridnya yang lain ya mengatakan dari Imam Ahmad bahwa beliau berpandangan adalah aurat. Maka Imam Ahmad memiliki 2 pandangan, sementara mazhabnya yakni para ulama Hanafilah menguatkan aurat. Itulah kenapa penulis ya memilih hanya wajah saja yang boleh terbuka, karena tangan bagi mereka itu aurat. Sekarang pendapat mana yang kuat? Yang kuat terserah menurut siapa? Menurut penulis yang kuat adalah wajah saja. Tapi anak ingin menyampaikan ya dalil-dalil dari pandangan yang anak pilih dari bahwasanya kedua tangan bukan aurat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Tidak boleh nampak dari perhiasan wanita, yakni tubuhnya, kecuali apa yang biasa nampak. Apa makna apa yang biasa nampak? Berkata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni wajaha wa kaffaha. Wajah dan telapak tangannya. Ungkapan kaf dalam bahasa Arab, telapak tangan yakni batin dan zahir. Ini namanya batin yang putih ya, yang punggungnya ini zahirnya. Ini semuanya bukan aurat. Pakai dalil ini. Hadis yang berikutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata idza balaghatil mahid fala yabdu minha syai'un illa wajhaha wa kaffaiha." Apabila seorang wanita telah balik, maka tidak boleh nampak darinya kecuali wajahnya dan 2 telapak tangannya. Hadis yang lainnya yang dicantumkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Wanita Sholihah, dan beri condong kepada pendapat ini dan beri mensahihkannya, di mana Nabi bertemu Asma dan berkata kepadanya, "Wahai Asma, apabila seorang wanita telah balik, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan itu." Nabi menunjuk kepada wajah dan kedua tangannya. Ini pendapat jumhur yang nampaknya lebih kuat. Allah yang lebih tahu. Tinggal kaki.
Apakah kaki termasuk aurat? Menurut penulis aurat ya. Sekali lagi penulis mengatakan seluruh tubuhnya wanita adalah aurat kecuali wajahnya saja dalam sholat. Adapun kaki, kaki menurut jumhur ulama dia aurat. Ini pendapatnya Malik, Syafi'i, Ahmad, dan juga didukung oleh mazhabnya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafilah. Kecuali Hanafiyah. Hanafiyah menganggap bahwasanya kodam, yakni telapak kaki. Kodam itu istilah, ya, kaki dari telapaknya sampai mata kaki, itu kodam yang dimaksud. Kalau saya bilang telapak kaki, maksudnya adalah telapak kaki sampai mata kakinya, itu bukan aurat. Bukan aurat. Kenapa? Merujuk kepada kebiasaan orang Arab di zaman Nabi, dan ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah termasuk ulama besar dalam mazhab Hambali, tapi beliau tidak mengikuti pendapat Hanabilah dalam bab ini. Beliau condong kepada pendapatnya Abu Hanifah atau Hanafiyah yang berpandangan bahwasanya kaki bukan aurat. Apa alasannya? Kata beliau rahimahullah, bahwasanya wanita di zaman Nabi SAW biasa memakai kumus atau komis. Komis adalah pakaian yang biasanya hanya menutupi sak saja, betisnya saja, nggak sampai menutupi mata kaki ke bawah. Dan ini juga dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, terkait dengan kalau ada orang ya sholat sambil terbuka kakinya, maka dia mengikuti pendapatnya siapa? Hanafiyah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Tapi jumhur mengatakan aurat, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Demikian. Allahu a'lam. Sekarang kita ke mukhaffafah. Mukhaffafah. Yang ringan. Aurat yang ringan. Wahia auratu bani sab'i sinin ila ashrin, yaitu aurat anak 7 tahun sampai 10 tahun. Anak maksudnya laki maupun perempuan yang usianya antara 7 sampai 10 tahun. Maka jika usianya kurang dari 7 tahun, apa auratnya? 7 sampai 10 kan auratnya aurat kecil atau aurat ringan, yaitu 2 kemaluan. Sekarang kalau usianya kurang dari 7 tahun, apa auratnya? Enggak punya aurat, ya. Bayi enggak punya aurat. Ya, balita tidak punya aurat, anak TK tak punya aurat. Nah, sekarang apakah ada hadis khusus dalam masalah ini? Secara sahih enggak ditemukan. Yang ada adalah qiyas. Nabi SAW bersabda, ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah ketika meninggalkannya pada usia 10 tahun, serta pisah ranjang di antara anak-anakmu, anak laki, anak perempuan dipisah ranjang. Hadis ini menyebut angka berapa? 7 dan 10, dan itu masa dididik untuk sholat. Ketika mereka dididik untuk sholat, tentulah mereka harus menutup auratnya. Apakah aurat mereka ikut ibunya yang balik, ataukah ikut bapaknya yang balik antara pusar sampai lutut? Jawabannya tidak, karena mereka belum balik. Maka disimpulkan aurat mereka adalah sau'atan, yakni 2 kemaluan. Ini seperti firman Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam, yang mana dalam cerita itu Nabi Adam memakan buah khuldi liyuriyahuma sau'atuhuma. Nampak setelah makan buah itu, ya, buah yang larangan,
Kata setan buah kekal menyebabkan nampak ya sau'atuhuma, yakni dua kemaluannya. Kemudian ditutupi oleh daun surga oleh Adam alaihissalam, menunjukkan itu aurat bagi Adam sehingga beliau malu dan menutupi bagian tersebut. Maka disimpulkan kata mereka aurat ringan adalah untuk tadi ya usia 7 sampai 10 tahun adalah kubul dan dubur pakai hadis sholat tadi. Apakah ini kesepakatan? Tidak. Ini pendapatnya Hanabilah karena beliau ulama Hanabilah. Dan ini juga merupakan pendapatnya Syafi'iyah. Tapi kalau pendapatnya Imam Malik maka 10 tahun, 8 tahun sampai 15 sampai balik itu yang auratnya kubul dan dubur. Berarti ya Imam Malik atau Malikiyah ukuran startnya 8 tahun, batas akhirnya sampai balik itu auratnya apa? Kubul dan dubur. Di antara sebabnya menggunakan angka 8 apa? Ya, ini 7 tahun sempurna menginjak yang ke 8. Menginjak usia yang ke-8. Demikian. Demikian ya. Dan ibni di sini maknanya laki atau perempuan dalam sholat. Sekarang berbeda loh ya antara aurat dalam sholat serta aurat di hadapan lawan jenis. Berbeda. Allah berfirman tadi dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai keturunan Adam, kenakan pakaian yang menutupi aurat setiap kali di Masjidil Haram. Karena ayat itu berkaitan tentang orang-orang yang dahulu tawaf dalam keadaan telanjang. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, mungkin saja mereka tawafnya sendirian di malam hari, tidak ada yang melihat. Tetapi tetap diperintahkan untuk menutup aurat, menunjukkan bahwasanya menutup aurat ketika sholat itu bukan terkait dengan syahwat ataukah tidak. Maka disimpulkan kalau ya auratnya tadi ya anak perempuan dari usia 7 sampai 10 tahun jika dikhawatirkan menimbulkan syahwat, tentulah dia menutupi seluruh tubuhnya kecuali yang biasa nampak darinya. Dan ini juga merupakan pendapat dari mazhab Hambali. Wanita yang belum baligh meskipun auratnya ya dua farjinya, tapi sebagai bentuk kesopanan serta menghindari mudarat serta syahwat, maka dia menutupi seluruh tubuhnya di hadapan ajnabi. Kecuali ma zahara minha, yang biasa nampak darinya. Apa itu? Ar-ra's, kepala, wal unuk, lehernya, tangan sampai mirfaqain, tangan sampai siku-sikunya. Kemudian kaki sampai sak betisnya, itu yang biasa nampak di rumah. Maka itu tidak mengapa nampak ketika ia keluar rumah, ketika dia usia berapa? 7 sampai 10 tahun. Jika sudah lebih daripada 10 tahun, maka auratnya dia ya wajib ditutupi seluruhnya. Adapun dalam sholat, wanita tersebut ya dari mulai aurat yang wajib dari pusar sampai lutut bagi wanita ya, wanita yang usianya 10 sampai dia balik. 7 sampai 10 kan tadi dua kemaluan. 10 sampai balik mungkin 15 tahun lah umpamanya. Maka dari lutut sampai pusar auratnya. Tapi di depan ajnabi tutupi semua tubuhnya. Kecuali yang biasa nampak. Demikian. Mudah-mudahan difahami. Berikutnya,
mutawassitatun, pertengahan, aurat tengah. Wahia yaitu auratu man adahum, aurat orang yang selain dari mereka, bukan wanita balik, bukan pula anak usia 7 sampai 10 tahun. Artinya aurat untuk yang usianya 10 sampai balik atau balik. Laki-laki balik berarti ke sini, yaitu minas surrati ilar rukbah, dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Mana hadisnya? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, auratur rajuli minar rukbati minas surrati ilar rukbah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Sampai lutut. Auratnya orang dewasa. Yang kedua, hadisnya Jarhat Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, marra bin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati aku saat aku memakai burdah. Waqad inkasyafat fakhidhi, sementara pahaku kelihatan tersingkap. Faqal, maka beliau berkata, qad bi fakhidzak, tutupilah pahamu. Fa innal fakhidza aurah, karena paha adalah aurat. Ini laki-laki. Ini menguatkan tadi ya, dari pusar sampai siku-siku. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia pernah sholat, dihadiri oleh Muhammad bin Al-Munkadir, salah seorang tabi'in terkenal. Sengaja Jabir menggunakan satu kain, disarungkan seperti menyarungkan seperti orang umroh gitu loh. Orang umroh ya, bagian bawahnya namanya izar. Izar itu adalah pakaian atau kain untuk bawah. Kalau atas namanya rida. Ada bahasa rida untuk atas, seperti mungkin kaos, seperti mungkin baju. Yang kedua izar, seperti sarung gitu ya. Dia hanya pakai izar sengaja. Sementara baju dia dicantolkan di hanger sengaja. Maka orang-orang protes. Ditanya, kenapa demikian? Aku sengaja ya, biar orang-orang ahmak bodoh sepertimu berbicara, komentar. Aku sungguh pernah melihat Nabi SAW sholat seperti ini, yakni menggunakan satu kain. Ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika orang itu sholat hanya menggunakan izar saja? Ya, ini hanya digunakan untuk tatazir, itu artinya menutupi bagian pusar sampai lutut saja. Nabi malah berkata, ya, awalikulli ahadin minkum auban, apakah masing-masing dari kalian punya dua kain? Artinya zaman itu jarang orang punya dua kain, terutama ahli suffah, orang-orang fakir. Mereka hanya punya satu kain untuk menutupi bagian bawahnya saja. Atasnya akhirnya apa? Terbuka. Yang punya dua kain berarti orang kaya, orang berada, untuk menutupi izar bagian bawah serta ridak bagian atas, seperti orang umroh itu. Dua kain ya, ke sini sama bagian bawah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, idza kana wasi'an fantahfi, jika kainmu itu longgar lebar maka gunakan untuk berselimut.
artinya menutupi bagian bawah serta bagian atas. Wa in kana dhayiqan, jika sempit kainmu, fatazir bi, maka gunakan untuk sarung saja, yakni menutupi antara pusar sampai lutut. Sampai lutut. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikihi syai'. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat menggunakan satu kain saja yang tidak yang menjadikan terbuka bagian pundaknya. Maksudnya, hadis ini menjadi perbincangan sehingga ada khilaf pendapat. Ulama sepakat bahwa laki-laki yang sholat hanya menutupi pusar sampai lutut sah sholatnya. Lalu mereka berselisih pendapat tentang orang yang mampu untuk menutupi pundaknya tapi nggak ditutupi. Pendapat yang pertama, menutupi pundak itu sunnah. Pendapat yang kedua, hukumnya wajib. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Al-Khudair, Dr. Al-Khudair, ulama besar di Arab Saudi. Ini hukumnya wajib menutupi, tapi jika nggak ditutupi, sah sholatnya ma'al ism, disertai dengan dosa. Ini khilaf pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya ya dan ini pendapat ittifaq 4 mazhab, selama dia menutupi pusar sampai lututnya maka sholatnya sah. Ada hadis yang seakan kontradiktif tentang aurat pada paha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rumahnya ya rebahan, dan juga hadis Abu Musa Al-Asy'ari ketika Nabi di sebuah sumur sambil menjulurkan kakinya, pahanya tersingkap. Kedua hadis yang mirip dengan ini. Kita ke hadisnya Abu Musa dulu. Abu Musa berkata, tiba-tiba datang Abu Bakar minta izin. Minta izin. Nabi mengizinkannya. Datang Umar, Nabi mengizinkannya. Datang Utsman, Nabi mengizinkan. Dalam kondisi Nabi SAW yang tersingkap pahanya. Hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW di rumahnya dalam kondisi muttaji, yakni berbaring miring. Datang Abu Bakar, masuk diizinkan. Berbicara terus keluar. Datang Umar minta izin, diizinkan, masuk bicara, keluar. Datang Utsman minta izin, Nabi tiba-tiba membenahi pakaian dan menutupi pahanya. Berbicara seperti kata Aisyah, kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya? Ini alasannya. Maka hadis ini menjadikan dalil bagi sebagian fuqaha bahwasanya paha bukan aurat. Pendapat yang mengatakan aurat pakai hadisnya Jarhat tadi. Ghatti fakhidhak fa innal fakhidha aurat. Tutupi pahamu karena paha termasuk aurat. Ulama yang lainnya pertengahan mengambil digabungkan. Untuk sholat ditutupi auratnya, untuk di luar sholat maka ada keringanan. Dan kasus tadi adalah Nabi bertemu dengan mertuanya, yaitu Abu Bakar sang mertua, Umar juga sang mertua, yang otomatis itu bagian dari orang dekatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, makanya khilaf ya pendapat dalam masalah ini ringkasan dari bab menutup aurat dalam sholat. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah benar saat sholat wajah dibuka?
2. Saat sholat di tempat umum apakah cadar wanita dibuka? 3. Bahwa dagu apakah aurat pada wanita dewasa? 1. Apakah benar saat sholat wajah dibuka? Berkata penulis di sini, ya, aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya aurat dalam sholat kecuali wajah. Maka pakai pendapat ini wajah boleh ditampakkan ketika sholat. Ini ittifaq, kesepakatan para ulama, dinukil ijma oleh Ibnu Abil dan juga An-Nawawi bahwa wajah wanita bukan aurat. Dalil yang paling kuat adalah di waktu haji wada. Haji sebelum wafat, berarti kan akhir dari syariat. Nanti bertemu dengan seorang wanita yang minta konsultasi dan dia membuka wajahnya, Nabi tidak menegurnya. Andaikan itu kemungkaran, Nabi akan menegurnya. Karena kaidah adalah la yajuzu ta'khirul bayan indal hajah. Tidak boleh menunda menjelaskan ketika dibutuhkan. Maka ini dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya di akhir perkara tetap seperti itu. Wajah bukan aurat. Sekarang berikutnya. Apa hukum cadar? Hukum cadar. Pendapat ini ya adalah pendapat yang cukup kuat. Yakni pendapat bahwa wajah bukan aurat, maka cadar hukumnya sunnah. Ini yang memotivasi Syekh Albani bikin buku namanya Jilbab Wanita Sholihah, Jilbabul Mar'ati Sholihah, untuk untuk menyanggah para ulama Saudi yang menganggap cadar itu hukumnya wajib. Dua pendapat ya. Yang mengatakan wajib diantaranya adalah Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, Syekh Fauzan untuk kontemporer. Yang mengatakan bukan wajib adalah Syekh Albani dalam kitabnya Jilbab Wanita Sholihah. Tambahan faedah. Menurut ya ulama yang berpandangan tidak wajib sekalipun, jika di sana ada laki-laki yang khawatir terfitnah, maka yang lebih utama pakai cadar. Meskipun ketika ihram, ketika tawaf, memakai asal dari ihram, asal dari tawaf ya tidak memakai cadar bagi wanita. Kesepakatan para ulama. Tapi sebagian mereka mengatakan dikecualikan jika dia khawatir terfitnah laki-laki, dia ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan dianjurkan, ya, khilaf silang pendapat di antara mereka. 2. Saat sholat di tempat umum apakah cadar wanita dibuka? Cadar hukumnya ada yang bilang wajib seperti Syekh Utsaimin, ada yang bilang sunnah seperti Syekh Albani. Maka ketika tempat umum dibuka silakan, tidak dibuka juga silakan. Kecuali laki-laki. Laki-laki pada asalnya tidak memakai masker. Ada larangan dalam Sunan Abu Dawud, Nabi melarang laki-laki pakai masker ketika sholat. Tentu jika tanpa sebab. Kalau ada sebab, maka tidak mengapa. Contoh COVID atau yang semisalnya. Yang ketiga, dagu apakah aurat? Nah, al-wajhu, wajah. Wajah secara bahasa artinya adalah muwajahah, ya, berhadapan. Jadi apa yang nampak ketika dipandang dari depan itu wajah. Maka batasannya menurut An-Nawawi rahimahullah min manabitis sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu, karena ini yang nampak dari depan, dan juga telinga sampai telinga, ini batas wajah, maka ini yang bukan aurat. Sementara di bagian bawah dagu itu aurat,
Menurut An-Nawawi rahimahullah, karena alasannya, karena definisi wajah tadi apa? Apa yang nampak dari depan, sementara ini tidak nampak dari depan, tapi dari bawah. Maka dia bukan wajah yang dimaksud, sehingga dia bagian dari aurat. Ini satu versi pendapat. Ini pendapat yang biasa anak pakai. Allahu a'lam. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Silakan jemaah. Baik, sedikit tambahan. Kita tadi berbicara tentang aurat pada sholat. Sekarang aurat di luar sholat. Aurat di luar sholat adalah mengacu kepada kelayakan. Mengacu kepada kelayakan, kesopanan, dan bermasyarakat. Laki-laki, maka dia menggunakan apa yang biasa dipakai oleh masyarakat. Itu bagian dari kesopanan. Dan itu bagian dari aurat. Karena aurat secara bahasa itu artinya adalah aib, malu untuk dilihat. Maka ketika keluar rumah, maka menggunakan apa yang melebihi dari kewajiban untuk ditutupi. Adapun bagi wanita, maka tadi ya dikatakan bahwasanya seluruh wanita adalah aurat. Al-mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Dalam sholat dikecualikan, yaitu wajahnya, dan kedua tangannya serta kakinya, menurut pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian berikutnya, wanita yang berada di mahram gimana? Mahram artinya laki-laki yang haram dinikahi, seperti bapaknya, bapak mertuanya, ya saudara kandungnya. Maka di depan mereka boleh nampak dari dirinya apa yang biasa nampak, yaitu ar-ra's, kepala, ma'al unuk, beserta lehernya boleh nampak. Apalagi tangannya sampai mirfaqain, yakni dua siku-sikunya, ini boleh nampak. Apalagi qadam sampai as-saq, sampai betisnya. Betis di sini maksudnya adalah pertengahan dari lutut sampai mata kaki. Atau kita bayangkan wanita pakai daster, ya, itu diperbolehkan di depan mahramnya, di depan saudaranya, di depan anaknya, di depan bapaknya, di depan mertuanya, asal aman dari fitnah. Kalau merasa tidak aman dari fitnah, mungkin umpamanya paman itu mahram apakah tidak? Paman, sama paman, saudaranya bapak, mahram. Kalau takut fitnah, maka tutupi semuanya, kecuali wajahnya dan tangannya. Umpamanya ini perempuan gadis cantik, sementara pamannya masih muda, belum menikah umpamanya, ya, dan jarang ketemu, tentulah berbeda ketika sering ketemu. Maka ketika khawatir seperti itu, ya, maka muncul hukum yang lain, yaitu syaduz zari'ah, menutup celah menuju pelanggaran. Maka dia menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, atau mungkin ya kakinya, ada banget. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir, masalah kopiah, peci. Peci bukan termasuk menutup aurat yang wajib. Apa hukum peci? Ya, hukum peci. Ibnu Utsaimin rahimahullah berpandangan bahwasanya pakaian di zaman Nabi itu masuk kepada bab tradisi masyarakat, sehingga tidak dikatakan pakai jubah itu sunnah.
memakai penutup kepala itu sunnah, tidak. Karena itu tradisinya orang Arab zaman tersebut. Maka seandainya ada orang, ya orang kantoran, ya kan, biasa nggak pakai peci, sholat di musola kantor nggak pakai peci, nggak ada masalah. Pakai peci nggak ada masalah. Dan tidak diketahui mana yang lebih utama. Namun ada kaidah yang berkata al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan masyarakat bisa menjadi acuan standar hukum. Umpamanya di musola itu aib jika sholat tanpa peci. Maka kalau dia pakai peci diharapkan banyak pahalanya karena menghindari aib dari masyarakat. Ya, demikian. Allahu a'lam. Nah, yang terakhir, silakan jika ada pertanyaan. Hmm, 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 hmm. Ah, aurat wanita, umpamanya dadanya ya, betisnya, kepada wanita yang lain. Nabi bersabda, la tangdurul mar'atu ila aurati al-mar'ah. Wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab menyebutkan la junaha alaihinna fi abaihinna. Tidak mengapa bagi kaum wanita atas bapak mereka, anak mereka, ya, saudara mereka, anak saudara mereka, wanita mereka, budak mereka. Artinya tidak mengapa terlihat aurat yang biasa nampak dari tangan, dari kepala, dari kemudian kemudian eh, pendapat lain yang mengatakan diutamakan, lebih hati-hati. Ya, ini pendapatnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan kamu jagalah auratmu dari al-Yahudiyah wan Nasraniyah, dari wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Karena khawatir mereka ketika pulang ya menceritakan kepada suami mereka. Ini pendapatnya Ibnu Abbas meskipun kepada wanita, tapi kalau dia Yahudi, Nasrani, maka berpandangan tetap menggunakan pakaian yang menutupi kepalanya. Ya. Kemudian ketika olahraga di tempat yang khusus wanita tersebut, tentu yang lebih utama adalah menutupi auratnya. Ya, kalaupun hendak menampakkan yang biasa nampak, umpamanya tangannya, umpamanya kakinya, dan menggunakan pakaian yang tidak mensifati kulitnya, mensifati lekuk tubuhnya. Apalagi sekarang banyak penyakit namanya apa? Lesbi. Ya, banyak penyakit ya orang-orang pelangi yang mereka itu terpengaruh syahwat dengan sesama jenisnya. Konon dikatakan bahwasanya orang-orang yang fitness, yang keker itu ternyata dia gay. Ya, kuat badannya tapi dia itu punya sifat gay, suka kepada laki-laki. Yang perempuan juga ya punya sifat suka kepada perempuan. Ini penyakit yang ada di mana-mana termasuk pula di Amerika yang menjamur sekali. Allahu a'lam. Baik, kita akhiri sampai sini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang berkenan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.